Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada subuh yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, waktu, sehingga dapat menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqamah kepada kita semua untuk terus konsisten di dalam amal-amal kita. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Seperti biasanya, marilah kita duduk sejenak, kita mendengarkan halaqah subuh. Mudah-mudahan ada 1-2 pelajaran yang dapat kita ambil dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita memperdalam pengetahuan agama kita. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kehidupan dunia kita dan juga kehidupan akhirat kita. Hadirin berbahagia, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang sangat memperhatikan batinnya. Dikatakan batin di sini adalah orang yang sangat menjaga hati mereka, orang yang sangat memberikan perhatian khusus kepada hati, bukan kepada fisiknya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala pun ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menegaskan bahwa satu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di antara pujian-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah karena moralnya, karena akhlaknya, karena budi pekertinya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kemudian Nabi sendiri juga menyampaikan bahwa Nabi itu diutus untuk memperbaiki, untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi Nabi tidak pernah mengatakan aku diutus untuk membuat peradaban dalam makna peradaban seperti Romawi ketika itu, misalnya membangun gedung-gedung, membangun bangunan-bangunan yang besar, membuat peradaban-peradaban yang hebat, seperti Fir'aun membangun piramid misalnya, seperti orang-orang Romawi membangun bangunan-bangunan hebat, bangunan kokoh. Bukan itu. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memperbaiki moral. Ketika orang-orang Arab jauh dari moral, ketika orang-orang Arab itu tidak mengenal bagaimana akhlak yang sesungguhnya,
Maka diutuslah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu hadirin berbahagia, itulah yang ditarbiyahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya. Sehingga hadirin berbahagia, ada di antara bahkan kebanyakan semua sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah orang-orang yang sangat takut dengan penyakit, yaitu dengan penyakit yang ada di dalam batin mereka, dengan penyakit atau yang disebut dengan qaswatul qulub, dengan kerasnya hati. Sehingga ini juga berlaku kepada generasi-generasi setelah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlaku kepada orang-orang ataupun generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada seorang yang bernama Ibnu Abi Malikah. Beliau adalah pernah bertemu dengan banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau seorang tabi'in. Kata beliau bertemu banyak sekali dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya pernah hidup dan bertemu dengan generasi atau orang-orang yang hidup ataupun orang-orang yang pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, mereka mengatakan kepada Ibnu Abi Malikah ini, mereka itu sangat ketakutan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cerita tentang munafik misalnya. Mereka itu ketakutan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang nifaq, kemunafikan. Mereka sangat takut sekali. Mereka takut jangan-jangan mereka juga bagian daripada orang-orang munafik. Meskipun kita mengenal, meskipun kita tahu bagaimana kualitas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka ketakutan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik, menjelaskan tentang ayat-ayat yang bercerita tentang sifat-sifat kemunafikan itu. Mereka gemetar. Karena itu hadirin berbahagia, tidak ada seorang pun, kata Ibnu Abi Malikah ini, daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyombongkan diri dengan keimanan mereka. Tidak ada satupun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbangga dengan keimanan. Tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bangga dengan kesalehan mereka, yang bangga dengan amal mereka, yang bangga dengan istiqamah mereka. Tidak ada. Kata Ibnu Abi Malikah, mereka sangat takut dengan penyakit-penyakit batin, penyakit-penyakit yang tidak bisa dideteksi secara kasat mata, tidak bisa dilihat. Bahkan teman ataupun orang yang paling dekat dengan kita pun tidak tahu penyakit itu ada di dalam hati kita. Karena itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak pernah merasa bangga dengan kesalehan mereka, tidak pernah bangga dengan keimanan mereka. Karena itu pada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari berbahagia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhuluna al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu warning, ini yang perlu diperhatikan oleh kita semua.
bahwa ada satu penyakit hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang penyakit hati ini menyebabkan seseorang itu tidak masuk surga. Penyakit hati satu ini menyebabkan seseorang atau dilambatkan masuk surga, begitulah kira-kira. Nah, karena penyakit ini orang bisa tidak masuk surga duluan. Apa itu al-kibr? Al-kibru. Al-kibru itu dalam bahasa kita sekarang boleh kita artikan ego, sombong, dan seterusnya. Ada perasaan sombong di dalam hati seseorang. Bahkan orang Arab itu hadirin berbahagia, ketika menggambarkan sesuatu mereka sering memberikan contoh yang mudah difahami. Di sini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mithqalu dzarrah. Dzarrah itu di dalam beberapa terjemahan ada yang menerjemahkan biji sawi begitu. Kenapa biji sawi? Karena biji sawi itu adalah benda yang paling kecil. Ada juga yang menerjemahkan misalnya dalam konteks ilmu pengetahuan, dzarrah itu diterjemahkan atom, ya. Itu benda paling kecil, materi paling kecil. Nah, begitu. Tetapi hadirin berbahagia, saya pernah menemukan dzarrah ini di kalangan orang Arab adalah sejenis semut yang paling kecil, namlah saghirah, semut yang paling kecil. Sehingga itu digambarkan ada satu perasaan sombong meskipun sebesar, ya, sekecil binatang semut yang paling kecil. Binatang semut yang paling kecil yang nyaris tidak bisa dilihat secara kasat mata, maka itu dikatakan dzarrah. Ini digambarkan di dalam tradisi orang-orang Arab. Artinya mereka menggambarkan sesuatu yang mudah difahami oleh pendengarnya, sehingga al-kibriya atau al-kibru ini digambarkan meskipun kecil ada di dalam hati seseorang, ini menyebabkan seseorang itu terhambat masuk surga atau lambat masuk surga. Hadirin berbahagia, al-kibru ini adalah satu penyakit yang sangat rawan sekali. Muncul berbagai macam sebab. Ada seseorang muncul al-kibru ini karena ilmunya misalnya. Karena ilmu. Bahkan Nabi SAW ini pernah juga memberikan warning. Ada orang-orang yang mencari ilmu, kata Nabi SAW. Ini Nabi menggambarkan. Tetapi tujuan daripada mencari ilmu itu adalah liyumari bihis sufaha. Liyumari bihis sufaha ini adalah untuk berbangga ataupun liyufakhir, ya. Untuk berbangga-bangga ataupun untuk menampakkan hebatnya di depan orang-orang bodoh, ya. Mencari ilmu hanya untuk kebanggaan semata, ataupun mencari ilmu untuk mencari perhatian manusia, sehingga dikatakan liyasrifa wujuhan nas ilaihi fahuwa finnari, supaya orang ini perhatian, supaya orang melihat dia ini sebagai alim, sebagai seorang yang berilmu. Ini juga satu penyakit, ya. Satu penyakit yang kata Nabi SAW, fahuwa finnar, ini sangat berbahaya sekali. Kadang-kadang ada ilmu, ada seseorang yang berilmu tetapi muncul itu sifat di dalam batinnya. Itu tidak bisa dideteksi, hadirin berbahagia. Siapapun punya potensi itu. Bahkan kadangkala hadirin berbahagia, ada orang ketika dia masih jahil, artinya belum berilmu. Ketika dia masih jahil, belum berilmu, kadang-kadang dia tidak sesensitif ketika dia berilmu. Contohnya begini. Ada seorang yang menganggap dirinya alim, berilmu, dia mudah tersinggung dengan orang lain.
Bagaimana maksudnya tersinggung dengan orang lain? Ketika ada orang tidak memperhatikannya misalnya, dia tersinggung. Masa saya seorang yang ini dia tidak salam misalnya. Atau ada orang lewat di depannya, dia tidak tunduk misalnya. Dia tersinggung, beranggapan saya orang berilmu, saya seorang ulama. Kenapa dia seperti itu dengan saya? Ini penyakit-penyakit ini di kalangan orang-orang sufi ini begitu perhatian mereka. Begitu perhatian. Karena ruang ataupun pintu masuknya sifat sombong meskipun sedikit itu besar sekali, hadirin berbahagia. Bahkan di kalangan atau potensi masuknya al-kibru bagi orang berilmu itu lebih besar daripada orang jahil. Karena orang berilmu itu ada yang dia banggakan. Saya ini alim, saya ini ulama, seperti itu. Ketika ada orang yang meremehkannya, yang mencemoohkannya, yang tidak tunduk, apalagi ada misalnya ketika salam dia tidak dicium tangannya oleh orang lain misalnya, dia merasa tersinggung. Padahal ketika dia jahil dia tidak seperti itu. Ketika dia bodoh, ketika dia masih belum berilmu, dia tidak tersinggung. Nah, idealnya hadirin berbahagia, ketika ilmu seseorang itu makin tinggi, maka makin tawadhu. Nah, ini teori, susah dipraktekkan. Tetapi tentunya kita semua berusaha. Seperti para sahabat Nabi SAW sangat takut muncul al-kibru di dalam benak mereka. Karena ilmu itu satu pemberian, satu kelebihan Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi juga membuka pintu al-kibru, membuka pintu riya, membuka pintu kita ini merasa diri kita lebih hebat dari orang lain. Maka Nabi SAW ini telah memberikan warning jauh-jauh hari kepada orang yang berilmu. Kemudian hadirin berbahagia, juga kadangkala yang menyebabkan seseorang sombong, muncul pintu al-kibru itu dibuka lebar-lebar, atau syaitan itu memang dia berdiri di pintu itu untuk supaya pintu itu terbuka. Karena apa lagi? Karena di samping karena ilmu, karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat itu hadirin berbahagia bukan tidak ada peluang syaitan untuk membuka pintu sombong. Bahkan taat itu justru pintu paling besar potensi syaitan berdiri di situ untuk membisikkan kepada kita, Anda ini orang taat. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Kadangkala misalnya ketika kita berjalan ke masjid subuh-subuh misalnya. Dalam perjalanan ke masjid kita mendapatkan di gang-gang, di jalan-jalan ada orang-orang, anak-anak muda atau bahkan orang tua masih lalai dengan dunianya misalnya. Itu juga bisa muncul. Bisa muncul dalam hati kita yang hendak berniat ke masjid subuh-subuh, bahwa kita ini luar biasa, lebih hebat dari mereka. Tidak seperti itu sebetulnya. Maka pintu syaitan untuk merusak batin kita itu lebih hebat sebetulnya. Potensinya lebih besar. Karena itu hadirin berbahagia, Nabi SAW mengajarkan sahabatnya bahwa membersihkan batin itu lebih berat daripada kita membersihkan fisik kita. Sehingga saya kemarin ada seorang namanya Mufti Meng namanya. Mufti Meng ini dia orang di barat sana. Dia memposting satu postingan begini. Dia katakan ketika ada seorang perempuan yang sempurna telah berhijab ya, yang pakaian Islamnya telah sempurna, dia menutup aurat dengan baik. Kemudian lalu datang di depannya seorang perempuan yang menggunakan atau memakai pakaian minim. Ini gambaran yang berbahagia. Kemudian muncul dalam benak perempuan yang berhijab sempurna ini bahwa dia lebih mulia daripada perempuan yang
pakaiannya lebih minim, maka katanya sesungguhnya iman perempuan ini lebih rendah daripada si perempuan yang belum menutup aurat. Kenapa demikian? Karena berpakaian yang kita anggap kita sempurna di depan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menilai orang lain tidak lebih sempurna dari kita, ini dikatakan imannya masih bermasalah. Karena itu ketika kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mencari ilmu, ketika kita berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada urusan dengan orang lain. Kita hanya fokus bahwa tujuan kita Allah Subhanahu wa taala, tidak ada urusan membandingkan kita dengan orang lain. Tidak ada urusan kita membandingkan atau melihat kita lebih hebat karena kita seolah-olah sudah berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terus berusaha. Kenapa demikian hadirin berbahagia? Karena pintu takabur itu lebar sekali dan syaitan itu banyak berdiri di situ. Banyak orang-orang terjebak karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang terjebak rusak batinnya karena ilmunya. Juga banyak orang terjebak rusak batinnya karena amalan-amalan yang lain, karena sedekahnya dan lain-lain. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat misalnya memberikan warning juga kepada kita. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini di ayat selanjutnya memberikan gambaran kepada kita bahwa infak, ya, sesuatu yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada nilainya apabila niat kita itu tidak baik. Sehingga dilanjutkan di dalam ayat selanjutnya, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adza. Baru diterima infak kita, diterima sedekah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adza. Artinya apa yang kita infakkan itu tidak kemudian kita menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit atau bahkan adza, ya. Adza ini perkataan-perkataan yang menyakitkan hati orang yang menerimanya. Lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya ketika ada infak, ketika ada sedekah yang kita keluarkan, tidak ada urusan orang lihat, orang catat, orang akan share, enggak ada urusan. Nah, maka itulah infak yang paling bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lahum ajruhum 'inda rabbihim. Maka pahala daripada infak itu 'inda rabbihim, itu dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan mereka, bukan dari manusia. Bukan terima kasih dari manusia, bukan dicatat di papan masjid sehingga orang bisa dibaca oleh semua orang, bukan itu. Nah, apabila infak yang dikeluarkan oleh seseorang itu hanya mengharap penilaian manusia, ucapan terima kasih daripada manusia, maka ini tidak bernilai sedikit pun sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, karena itu batin ini ataupun membersihkan hati ini adalah salah satu pekerjaan paling berat. Karena penyakit hati ini banyak yang sudah menggerogoti hati seseorang, tapi banyak manusia tidak sadar. Karena penyakit hati ini adalah penyakit yang susah sekali terdeteksi. Karena itu hadirin berbahagia, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mereka sangat khawatir ketika Nabi cerita munafik, ketika Nabi cerita hasad, ketika Nabi cerita tentang riya, sum'ah dan sebagainya. Sehingga bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mewarning iyyakum wal hasad. Nah, hati-hati kalian dengan hasad. Hasad itu dengki, iri hati kalau bahasa kita. Dengki, iri hati. Karena hasad itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan memakan amal kita.
kama ta'kulun narul hataba, sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Artinya hasad itu akan menghilangkan, akan membakar amal seseorang. Dan berbahagia, mudah-mudahan beberapa uraian ini memberikan manfaat kepada kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.